Halo sahabat ADM, welcome to iCare Talk pada Culture Fest 2021. Kembali lagi bersama dengan saya Delvia. Nah, pada hari ini sahabat ADM, tema dari iCare Talk kita adalah berdamai dengan diri sendiri, proses awal menjadi pribadi yang bertumbuh dan berinovasi. Nah, sahabat, hari ini kita sudah ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Saya langsung sebutkan aja nih ya, profilnya. Narasumber kita hari ini bernama Ibu Widyasari, empati psikolog. Nah, dari gelarnya aja udah bergetar ya rasanya ya mendengarnya. Nah, beliau Ibu Widya merupakan member aktif dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dan Himpunan Psikolog Indonesia. Ibu Widya juga merupakan International Affiliate dari American Psychological Association. Nah, Ibu Widya, narasumber kita ini sekarang ini merupakan asesor aktif, konselor, dan psikoterapis dari RSUP Fatmawati, MCLC Special Needs Education. Beliau juga aktif sebagai associate counselor dan psikoterapis di Halodoc dan di Magna Penta. Dan salah satu record yang cukup wah nih, sahabat. Beliau juga merupakan sport psychologist untuk para atlet dan coach di ASEAN Para Games 2018. Wah, keren banget ya recordnya. Oke, langsung aja kalau gitu kita sambut Ibu Widyasari, empati psikolog. Halo Mbak Widya. Halo, apa kabar Mbak Del? Sehat Mbak Wid? Iya, baik ya kabarnya ya, alhamdulillah. Walaupun pandemi udah setahunan ya, tapi kayaknya masih semangat nih. Iya Mbak Wid, hari ini teman-teman kita udah semangat banget nih pengen belajar dari Mbak Widya terkait dengan bagaimana sih kita harus berdamai dengan diri sendiri. Mungkin pertama-tama kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya Mbak. Ketahuan nih dari angkatan berapa nih mengingat parafrasenya. Iya, nah boleh angkatan senior banget. Boleh nggak dari Mbak Widya perkenalan diri dulu nih ke kita. Mungkin selama ini Mbak Widya itu banyak bergeluti di bidang apa, berkarya di bidang apa, seperti itu. Silahkan Mbak Widya. Oke, ini hari ini aku happy banget bisa join sama teman-teman di sini. Mungkin beberapa ada yang pernah ketemu, tapi saya kenalan lagi aja kali ya. Saya Widya, sehari-hari aktif di Rumah Sakit Fatmawati sebagai psikolog klinis. Ada praktek di MCLC juga, psikolog klinis juga. Tadi sempat disebut di Asian Para Games itu dulu sempat gabung sama teman-teman atlet untuk pendampingan, untuk pembinaan motivasi dan ya semacamnya. Terus kalau untuk sehari-hari, karena sekarang lagi pandemi ya, saya banyak melayani konsultasi atau konseling online juga. Jadi menyesuaikan sama kondisi ya. Jadi gak cuman offline tapi online. Ini kayak acara hari ini juga biasanya kan orang kalau seminar kan ketemu langsung ya. Cuman hari ini online dan itu malah bisa diakses banyak orang ya. Oh gitu, oke Mbak. Nah, kalau misalnya kita ngomong terkait dengan self-acceptance nih ya Mbak Widya. Sebenarnya self-acceptance itu apa sih? Kemarin itu dari teman-teman ada yang ngomong sebenarnya berdamai dengan diri sendiri itu sama dengan confident nggak sih Mbak? Sama dengan percaya diri nggak sih Mbak? Nah, kemudian apa sih impact atau dampak mungkin ya ketika kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri dengan kehidupan kita sehari-hari nih Mbak, atau mungkin relasi kita dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kita udah nggak sabar nih pengen belajar dari Mbak Widya sebenarnya terkait dengan self-acceptance itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin boleh langsung di-share aja dari Mbak Widya sebenarnya seperti apa sih self-acceptance itu? Ada yang pernah mendengar kayak yang tadi dibilang sama Mbak Del, tak kenal maka tak sayang. Ya itu berlaku juga untuk diri sendiri. Jadi hari ini topik yang kita angkat adalah self-acceptance, menerima dan mencintai diri seutuhnya. Ini pertanyaan yang sebenarnya seringkali kita anggap sepele. Sudahkah kamu berkenalan dengan diri sendiri? Tapi walaupun sepele, jarang banget loh yang bisa menjawab
Sudah, karena biasanya orang ketika ditanyain, kamu kelebihannya apa sih, kamu keunikannya apa, itu malah bingung jawabnya. Itu tandanya pengenalan dirinya mungkin belum seutuhnya ya. Next slide. Nah, ini adalah 3 konsep utama atau 3 komponen utama yang membentuk konsep diri. Yang pertama itu ada self-image. Self-image atau gambaran tentang diri sendiri itu disusun juga oleh 3 hal. Yang pertama, kesan fisik atau physical image. Itu gimana kita menilai mungkin badan kita tinggi kah, atau kulitnya cenderung gelap, atau seperti apa. Yang kedua, social role. Social role ini peran sosial. Kita perannya sebagai apa sih? Kita sebagai mungkin orang yang terikat atau tergabung dalam kelompok tertentu, terus mungkin perannya di masyarakat seperti apa, itu kaitannya dengan social role. Yang ketiga, personality trait atau sifat-sifat kepribadian. Ini yang mungkin agak kompleks ya, mungkin kita menilai diri kita sendiri sebagai orang yang terbuka, kita menilai diri kita sebagai orang yang pemalu atau seperti apa ya, itu kadang kaitannya dengan bagaimana orang menilai diri kita juga. Yang kedua ada self-esteem. Nah, self-esteem ini seberapa kita menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau self-esteem-nya baik, harga dirinya baik, itu kita cenderung percaya diri, cenderung punya anggapan yang positif tentang diri sendiri. Yang ketiga, ideal self. Ideal self ini berisi harapan atau berisi kesan yang ideal tentang bagaimana sih kita seharusnya menjadi seseorang, atau konsep diri seperti apa sih yang seharusnya kita miliki. Nah, ketiga hal ini terbentuk dari kita kecil. Jadi dibangun dari bahkan ketika bayi, karena dari kita kecil, dari kita zaman kita bayi, itu sudah ada semacam pemahaman atau pengenalan. Siapa sih yang sayang sama kita, siapa sih yang dekat sama kita, itu kan kita udah nangkep dari kecil ya. Nah, ketiga hal ini sangat penting kaitannya dengan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Next slide. Nah, yang pertama, dengan mengenal diri sendiri, itu kita jadi punya komponen utama dari kematangan sosial. Seperti yang kita tahu bahwa namanya kecerdasan sosial itu penting banget ya. Jadi orang kan nggak mesti hanya punya kecerdasan secara kognitif aja, tapi secara emosional juga mesti punya kematangan yang baik. Yang kedua, dengan kita mengenal diri sendiri, kita mengenali stresor. Hal-hal yang bikin kita stres apa aja sih, dan bagaimana cara mengelola respon kita. Yang ketiga, itu kita mampu memahami dampak dari emosi kita, dampak dari perilaku kita terhadap orang lain. Itu dengan semakin kita mengenal diri sendiri, kita semakin peka dari dampak-dampak emosi dan perilaku kita tadi. Kemudian kita jadi lebih terbuka terhadap feedback. Kita bisa mengaitkan dengan potensi diri kita sendiri. Misalnya ada yang memberikan kita kritikan atau memberikan kita masukan, itu kita nggak langsung tersinggung atau nggak langsung merasa diserang, karena kita mengenali, oh iya memang di situ potensi kita, atau oh memang di situ adalah salah satu hal yang memang perlu kita kembangkan gitu. Kemudian membangun kepercayaan diri dan penilaian diri yang positif dan mencegah false confidence. False confidence ini keyakinan diri yang mungkin bisa berlebih atau malah kurang dari yang semestinya, karena kita tidak mengenali secara spesifik potensi kita di mana gitu. Dan yang terakhir, membuka jalan menuju penerimaan diri atau self acceptance. Ini yang nanti kita omongin kan. Next slide. Oke. Nah, self-acceptance itu sendiri adalah kesediaan seseorang untuk menerima segala hal yang melekat atau terdapat dalam dirinya, baik itu positif maupun negatif. Paling gampang kita menerima hal positif ya kan? Kalau udah yang negatif-negatif tuh kayaknya kita sendiri menolak gitu. Padahal, kalau kita mau menerima diri, itu mestinya tanpa syarat dan utuh sepaket, baik yang positif maupun negatif. Jadi sebagai manusia tentunya kita tidak hanya punya hal positif, tapi juga disertai dengan hal-hal yang lain yang mungkin tidak terlalu kita harapkan ya. Tapi itu tidak, dengan adanya hal negatif tadi, dengan adanya hal-hal yang tidak kita harapkan tadi, itu nggak bikin kita serta-merta jadi orang yang full negatif. Misalnya kayak,
Saya nih secara mungkin saya nggak terlalu pandai memainkan alat musik misalnya gitu. Itu nggak berarti terus aku tidak terlalu pandai dalam banyak hal. Aku tidak bisa mengerjakan ini, tidak bisa mengerjakan itu. Karena itu hanya satu bagian dari diri kita yang utuh. Terus dengan menyadari dan menerima sisi negatif tersebut, itu kita belajar untuk memperbaiki. Karena kita nggak hanya menunggu sampai kita positif semua, sampai kita sempurna untuk bisa mencintai diri sendiri. Justru dengan ada hal-hal yang negatif itu kita anggap sebagai keunikan yang bisa kita kembangkan dan kita jadi punya keinginan untuk mengembangkan kualitas diri. Gitu. Next slide. Orang yang sudah menerima dirinya dengan baik, itu akan lebih mudah untuk membangun konsep diri yang positif. Memiliki kepercayaan diri yang baik, mampu berinteraksi dengan perilaku yang respectful, dan mampu menerima feedback, baik itu positif maupun negatif dengan lebih terbuka. Nah, orang-orang yang dilandasi self-acceptance itu akan mendukung kinerja dan produktivitasnya dengan komitmen dan integritas yang lebih kuat. Itu sebabnya kenapa self-acceptance itu penting untuk dimiliki semua orang, apalagi dalam sebuah tim ya, dalam sebuah tim yang sifatnya mungkin kita bekerja atau kelompok belajar atau apapun itu. Kalau kita punya self-acceptance yang baik, kita menerima diri kita dengan baik. Kalau ada masukan, ada kritikan, ataupun ada saran dari orang-orang di sekitar kita, itu kita bisa lebih menerima dengan terbuka. Dan dengan kita punya persepsi positif tentang diri kita sendiri, kita juga akan lebih percaya diri. Dengan kita punya kepercayaan diri yang baik, kita juga bisa bekerja dengan integritas yang lebih baik dan komitmen yang lebih baik. Oke, next slide. Nah, ini ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk dapat menerima diri kita secara utuh. Next. Yang pertama, self-observation atau observasi diri. Nah, untuk mengobservasi diri itu ada beberapa hal yang perlu kita amati. Yang pertama, kenali emosi atau perasaanmu. Jadi kalau kita misalnya lagi nggak enak nih perasaannya, itu kita berusaha untuk mengenali ini kenapa ya, apakah aku lagi sedih atau aku lagi marah, kira-kira penyebabnya apa ya, pemicunya apa. Dengan begitu, dengan kita mengenali pemicu, dengan kita mengenali emosi kita itu apa, untuk berikutnya kita lebih bisa memprediksi dan mengelola respon kita. Yang kedua, kenali kelebihan-kelebihanmu. Nah, ini fokus pada hal-hal yang lebih-lebih atau hal-hal yang positif itu. Karena kalau kita terlalu banyak fokus pada hal yang negatif, itu kita juga terlalu bias pandangannya. Nanti apa-apa kita kaitkan dengan hal negatif, apa-apa kita kaitkan dengan hal yang tidak diharapkan. Gitu. Yang ketiga, pahami bahwa kekurangan adalah hal yang sangat manusiawi dan merupakan bagian dari diri kita secara utuh. Dan satu kekurangan itu hanya menjadi bagian dari diri kita. Satu ataupun beberapa kekurangan itu hanya menjadi bagian dari diri kita. Kita tidak bisa menilai diri kita secara utuh hanya dari satu atau beberapa hal negatif saja. Nah, yang penting juga ini adalah stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang perlu kita bandingkan adalah diri kita sendiri saat ini dengan diri kita di masa lalu. Karena pasti udah progresnya banyak. Untuk mencapai kita yang sekarang itu kita udah mencapai banyak hal, udah melewati banyak hal. Dan yang kita bandingkan ya justru itu. Jangan kita bandingkan dengan diri orang lain. Karena kita juga tumbuh dengan dinamika yang berbeda. Okay, next. Yang kedua, self-compassion. Kayaknya kita gampang ya memuji orang lain, mengatakan hal-hal positif tentang orang lain, bahkan bikin kita sampai iri gitu sama orang lain. Tapi di sisi lain kita susah banget untuk mengatakan hal-hal positif tentang diri kita sendiri. Bahkan kayaknya kita banyak banyak memberi feedback negatif ke diri sendiri. Kita lupa bahwa kita tetap harus menyayangi diri sendiri, harus menunjukkan belas kasih pada diri sendiri. Ini contoh aja sih ya, ada 9 contoh kalimat yang bisa kita ucapkan ke diri sendiri saat kita menghadapi hal-hal yang challenging atau menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Yang pertama, aku mampu mengendalikan pikiranku sendiri. Terus juga aku sudah mencoba dan kuhargai keberanianku. Kadang-kadang ketika kita gagal atau ketika kita kurang mendapatkan hasil yang diharapkan, itu kita kayak
banyakkan ngatain diri sendiri ya. Jadi kayak, aduh kok salah sih, aduh kok nggak bisa sih. Kita lupa bahwa dengan kita berusaha saja itu udah suatu hal yang positif banget gitu. Terus ini ada contoh-contoh yang lain mungkin bisa dibaca aja ya. Jadi nggak mesti seperti ini karena setiap orang kan juga punya peristiwa hidup masing-masing dan punya kata-kata masing-masing yang lebih ngena ke diri sendiri. Tapi intinya kurang lebih seperti ini. Ini yang namanya belas kasih terhadap diri sendiri. Oke, next slide. Ini adalah kalimat yang sangat penting dalam dalam memahami bahwa menerima diri sendiri itu sangat penting. Yaitu we cannot change anything unless we accept it. Kita nggak bisa mengubah apapun, kita nggak bisa mengembangkan apapun kalau tidak diawali dengan penerimaan dulu. Jadi kalau kita mau mengubah hal-hal negatif dari kita, kalau kita ingin mengembangkan diri kita jadi lebih baik, itu langkah pertamanya adalah kita harus menerima diri kita sendiri. Dan untuk menerima diri sendiri, yang pertama paling penting dilakukan adalah kita berusaha untuk mengenali dan menyadari hal-hal yang menjadi karakteristik kita diri sendiri. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Ini referensi aja dari bacaan-bacaan yang saya tangkap untuk presentasi hari ini. Oke, terima kasih Mbak Widya. Wah, singkat aja ini kita udah belajar banyak banget nih sebenarnya dari sharingnya Mbak Widya. Jadi tadi ya Mbak, self acceptance, berdamai dengan diri sendiri itu sangat penting sebenarnya ya Mbak, karena itu membantu kita, membantu kita untuk mengelola emosi kita, membantu kita untuk bisa positif dalam menerima feedback, membantu kita untuk bisa bertumbuh atau bisa belajar lebih lagi, kemudian bantu kita berhadapan dengan lingkungan sekitar kita ya Mbak. Mungkin banyak variasinya juga, mungkin hal-hal yang terjadi baik di lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan sebagainya, dimana untuk mencapai atau memperoleh self acceptance sendiri itu yang perlu kita lakukan pertama adalah self observation, mengenali diri kita sendiri, dan juga tentunya self compassion ya Mbak. Nah, oke. Ini udah banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk Mbak Wid. Langsung aja mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Wid. Pertanyaan pertama nih Mbak, apa aja sih Mbak Wid yang bisa menghambat kita untuk bisa mengenal diri sendiri Mbak? Oke, kadang yang membuat kita terhambat untuk mengenal diri sendiri itu ya dari diri kita sendiri juga, bahwa kita bahkan tidak mau memulai, tidak mau membuka diri untuk memulai menerima bahwa bukan menerima ya, memulai untuk mengidentifikasi bahwa oh di sini loh kita lebihnya, oh di sini letak hal-hal yang perlu dikembangkan. Kita lebih banyak menangkap itu dari orang lain. Misalnya orang bilang, kamu nggak bisa nih, itu langsung kita tangkap mentah-mentah dan langsung kita jadikan penilaian terhadap diri kita sendiri. Kita nggak berusaha untuk mengenali dulu apa benar sih begitu, atau apa benar orang itu mengatakan hal seperti itu memang benar-benar menjadi bagian dari diri kita. Jadi yang paling sering menghambat adalah diri kita sendiri, yaitu kita tidak memulai membuka diri untuk mengenal. Kita hanya menangkap dari apa yang dikatakan orang lain, kemudian itu kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, dan kita menjadikan itu sebagai penilaian terhadap diri kita, gitu. Oke, terima kasih Mbak Widya. Jadi justru kadang yang paling menghambat kita untuk mengenali diri sendiri adalah diri kita sendiri ya Mbak. Makanya nih, sahabat ADM nih, kalau bisa jangan sampai nih diri kita sendiri ternyata yang malah jadinya nanti menghambat kita untuk mengenali diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri. Sebelum kita dengerin omongan orang lain dulu ya Mbak, atau mungkin dengerin omongan netizen misalnya ya, kita harus belajar untuk mengenali diri kita sendiri dulu ya Mbak. Nah, jadi ketika ada orang yang ngomong, itu sebenarnya pancingan buat kita untuk apa benar sih kita seperti itu. Nah, jangan langsung buru-buru ditangkap, karena ketika kita buru-buru nangkep itu langsung kita lakukan diri kita dan kita jadikan bagian dari identitas kita, sehingga kita nggak berusaha lebih dalam menyelami bahwa apa benar kita begitu, atau apa benar kita hanya punya sifat seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau berbicara terkait dengan mendengar dari orang lain ya Mbak, atau mungkin mengaitkan dengan materi yang tadi Mbak Widya sampaikan, bagaimana kita biasanya
berpotensi untuk bisa membandingkan diri atau compare diri kita dengan orang lain gitu ya Mbak. Sekarang ini kan sosial media itu udah marak banget ya Mbak, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya gitu. Nah, tentunya di sosial media itu ketika kita ngeposting sesuatu gitu, komen atau mungkin respon yang kita dapat, interaksi yang kita dapat di sosial media tidak selalu positif, bisa negatif. Nah, gimana sih tipsnya Mbak Wit ketika kita menggunakan sosial media supaya kita nggak baper gitu Mbak, atau jangan sampai sosial media itu nantinya malah berdampak negatif ke gambar diri kita atau self acceptance kita? Oke, yang perlu kita pahami pada hakikatnya sosial media itu kan memang akan dilihat oleh banyak orang ya. Dan saat kita siap menggunakan sosial media, maka kita juga perlu siap untuk menerima feedback atau menerima respon atau tanggapan dari orang lain terhadap apa yang kita posting atau apa yang kita share. Nah, tadi gimana kalau misalnya ada feedback jelek atau ada komentar-komentar negatif gitu ya? Nah, gimana sih? Iya. Nah, saat ada komentar negatif, kita bisa memilih sebenarnya kita mau meyakini itu atau tidak. Kita mau memasukkan itu ke dalam pikiran kita dan menjadikan sebagai bagian dari identitas kita atau tidak. Kita mau atau tidak itu juga pilihan sebenarnya. Nah, jadi saat kita menyadari bahwa itu semua adalah pilihan, maka semestinya kita nggak perlu terlalu membawa itu sebagai hal yang perlu benar-benar masukin ke hati gitu. Nah, tapi di sisi lain kadang kan namanya feedback juga kita mesti lihat-lihat ya, mungkin ada yang perlu ditanggapi secara serius, ada yang perlu dijadikan sebagai masukan. Nah, kalau memang kita memilih untuk mau membacanya, berarti yang langkah berikutnya adalah kita memilah nih, ini berupa masukan atau kritikan atau apa gitu. Kalau memang ini ternyata yang biasanya bikin baper itu kan yang pernyataan negatif ya. Nah, kita lihat lagi kira-kira ini sesuai nggak sih sama kita, dan kalaupun sesuai itu apa benar-benar perlu kita tanggapi secara dihayati terlalu dalam, atau justru ini jadi pemacu buat kita untuk jadi lebih baik gitu. Jadi intinya respon kita sangat bisa memilih gitu. Nah, kalau memang kita memilih untuk membaca tanggapan orang lain di sosmed kita, ya berarti kita berikutnya adalah kita milih ini mau benar-benar kita yakini, mau benar-benar kita hayati secara mendalam atau tidak. Dan kalaupun itu negatif dan kita merasa itu adalah sesuatu yang sesuai, kita mau menjadikan itu sebagai dasar kita mengembangkan diri atau tidak gitu. Jadi nggak usah buru-buru baper ya. Siapa tahu juga namanya orang ketika menilai kita kan juga mereka belum tentu benar-benar kenal kita gitu. Jadi kalau kita udah cukup paham dengan diri kita sendiri, sebenarnya secara otomatis juga kita nggak terlalu dibuat baper gitu dengan pernyataan-pernyataan negatif orang lain. Oke, jadi justru ketika kita mengenal diri sendiri ya Mbak, kita jadi seperti memiliki barrier mungkin ya Mbak sebutannya, atau perlindungan diri. Kita bisa memahami sebenarnya diri kita itu seperti apa, dan kemudian kita jadi bisa memilih respon yang tepat ya Mbak. Apakah kita mau menerima dan menjadikan feedback atau mungkin komen yang negatif itu sebagai sesuatu yang memicu diri kita, atau kita menerima mentah-mentah, itu kita justru bisa merespon dengan tepat ya Mbak ya. Oke, nah kemudian ada juga Mbak yang bertanya nih, aku penasaran sebenarnya, salah satu pengalaman pribadi juga ya Mbak, kalau misalnya nih kita ketemu dengan orang-orang yang overconfident gitu ya Mbak. Mungkin yang tadi Mbak Widya sempat sampaikan false confidence ya Mbak. Jadi beberapa orang merasa diri sangat confident terhadap sesuatu secara berlebihan misalnya gitu ya. Itu biasanya kenapa dan gimana ya Mbak cara kita menghadapi mungkin orang-orang atau pihak-pihak yang seperti itu? Oke, itu kalau misalnya ada false confidence itu berarti balik lagi, berarti dalam proses identifikasi dan pengenalan dirinya ada yang salah nih gitu, dan itu
perlu pendekatan yang khusus juga, maksudnya pendekatan yang hati-hati juga ketika kita mau menyampaikan feedback kita pada orang-orang seperti ini. Mungkin bisa dimulai dari orang-orang yang memang dekat sama dia, jadi bisa memberi masukan yang lebih didengar oleh orang ini. Karena kalau over confident itu biasanya disertai juga dengan karakteristik agak sulit menerima masukan dari orang-orang yang menurut dia mungkin kurang dekat atau kurang berkompeten untuk memberikan masukan. Jadi ada baiknya mulai dari orang yang terdekat dulu yang kira-kira bisa memberi masukan. Orang terdekat atau orang yang dihormati oleh beliaunya gitu. Jadi kadang yang seperti ini juga bisa membuat dinamika tim atau dinamika situasi kerjanya tidak terlalu baik karena ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi apa yang kadang orang yang terlalu percaya diri juga kurang bisa mengantisipasi risiko-risiko yang dia hadapi gitu. Jadi ya ada baiknya mungkin mulai dari orang-orang terdekat dan orang-orang yang secara umum didengar atau dihormati oleh orang tersebut. Gitu. Mesti hati-hati ya supaya nggak malah bikin situasinya makin nggak enak. Oke. Jadi terima kasih Mbak Widya buat teman-teman nih ya sahabat ADM, mungkin kalau misalnya di kelompok atau di area kerja ketemu dengan pihak-pihak atau teman-teman yang overconfident, mungkin bisa nih untuk mensiasati ya dengan mencari pihak-pihak yang orang tersebut respect atau misalnya pihak-pihak yang dekat dengan orang tersebut untuk menghadapi yang bersangkutan, seperti itu ya Mbak. Oke, langsung aja nih Mbak Wid. Sebenarnya udah ada beberapa teman-teman yang dari kemarin udah gak sabar untuk ngajuin pertanyaan ke Mbak Widya. Langsung saya sebutin aja ya Mbak. Untuk pertanyaannya, yang pertama Mbak dari Bapak Indra Setiawan. Pertanyaannya seperti ini Mbak Wid. Tandanya sudah bisa self-acceptance itu seperti apa ya Mbak Widya? Apakah santuy itu adalah salah satu tandanya? Itu gimana tuh Mbak? Oke. Itu bahasa anak sekarang banget ya, santuy. Ya jadi santuy abis. Jadi sebenarnya segala sesuatunya harus sesuai porsinya. Boleh santai, boleh cuek, tapi harus sesuai porsinya. Justru kalau kita kelewat cuek, kelewat santai, itu larinya kayak false confidence tadi. Malah sebenarnya dia kurang mengenali nih potensi dirinya apa, terus challenge yang dia punya itu apa. Jadi justru pertanda bahwa orang sudah menerima dirinya sendiri itu adalah dia mampu menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya gitu. Kalaupun lebih nggak lebih banget, kalau kurang ya nggak kurang banget gitu. Jadi santuy bisa iya bisa enggak. Ya intinya kalau udah kelewatan berarti itu justru malah false confidence gitu. Jadi kalau dia cuek pada porsinya itu oke, dan justru itu pertanda yang baik. Tapi kalau berlebihan atau malah tidak cuek sama sekali, segala sesuatu dipikirkan secara berlebih, itu berarti kan udah nggak sesuai porsinya. Mesti evaluasi lagi apa benar dia benar-benar sudah menerima dirinya sendiri dan menerima challenge-challenge yang ada di sekitar dia. Oke, kuncinya yang sesuai porsinya ya Mbak Wid ya. Benar banget. Baik, nah ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Wid dari Bapak Doni Setio. Mbak Widya, apakah work-life balance juga mempengaruhi proses self-acceptance Mbak? Oke, ini bisa dua sisi ya, bisa vice versa. Dengan adanya work-life balance, kita jadi punya waktu untuk kita memberi waktu untuk memberi ruang untuk kita mengembangkan kualitas kita sendiri. Kayak misalnya kita jadi bisa punya waktu untuk mengenali hobi, memilih hobi, mengenali keahlian kita yang lain selain di pekerjaan. Itu dengan work-life balance bisa dicapai.
Tapi bisa dua sisi juga, dengan kita mengenali kita, dengan kita mengenali kemampuan kita bisa menata waktu lebih baik, kita bisa memanage stressor kita lebih baik, yang artinya kita jadi bisa bikin antara pekerjaan dengan kehidupan di luar pekerjaan lebih seimbang gitu, jadi bisa lebih balance malahan. Jadi itu benar banget bisa mendukung self acceptance tadi, tapi di sisi lain juga bisa sebaliknya. Jadi work life balance dengan self acceptance itu dua hal yang bisa saling mendukung. Jadi berlaku dua arah ya Mbak, sebenarnya work life balance itu membantu kita untuk memiliki waktu untuk self acceptance, dan sebaliknya justru dengan kita mengenali diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, kita bisa lebih baik nih dalam memanage work life balance kita, seperti itu ya Mbak. Oke, ada pertanyaan lain nih Mbak, tapi kali ini dari anonim. Mbak Widya, bagaimana sih tips self acceptance yang baik di tengah lingkungan kerja yang toksik? Nah, ini sekarang istilah toksik itu kan lagi happening banget nih Mbak. Gimana sih Mbak? Oke, lingkungan kerja yang toksik itu sebenarnya kan juga sesuatu yang tidak boleh terlalu lama membebani kita ya. Jadi kadang kita udah cukup punya penerimaan diri yang baik, tapi kalau lingkungan tidak mendukung juga itu bukan hal yang baik gitu. Mungkin ada baiknya pada lingkungan, kalau kita berada dalam lingkungan kerja yang toksik, kita mengevaluasi lagi apakah benar kita layak berada dalam lingkungan ini. Jadi jangan sampai nih kita mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri juga gitu. Kalau memang ini udah kelewat toksik, udah kelewat bikin kita stres, kita review lagi kira-kira apakah memang benar-benar layak kita berada di lingkungan itu. Jadi bisa dibicarakan ya sama orang-orang yang berwenang di lingkungannya tentang solusinya apa nih. Kan namanya toksik itu kan itu secara umum ya, tapi mungkin secara spesifik ada aspek-aspek tertentu yang kita nggak cocok nih di situ. Mungkin nggak cocok dengan beban kerjanya, nggak cocok dengan lingkungan sosialnya atau apa. Jadi itu kita bicarakan supaya kita nggak terlalu lama berada di lingkungan yang tidak mendukung perkembangan kita secara mental ataupun secara profesional. Oke, justru berarti dengan self acceptance itu membantu kita ya Mbak untuk mengevaluasi apakah lingkungan yang toksik ini masih merupakan lingkungan yang tepat untuk kita stay atau ada sesuatu yang harus kita ubah gitu ya Mbak. Oke. Nah, ada ini pertanyaan terakhir nih Mbak Wid, karena keterbatasan waktu mungkin ya nanti kita. Untuk pertanyaan terakhir, percaya diri, kemampuan komunikasi atau public speaking itu penting Mbak di dunia kerja. Nah, apakah percaya diri itu adalah bagian dari self acceptance Mbak? Ini pertanyaan yang bagus yang mungkin juga bisa merangkum banyak dari apa yang udah kita bicarakan. Dengan kita mengenali diri dengan baik, kita mengenali potensi-potensi kita, dan dengan kita punya penerimaan yang baik, itu secara otomatis kita juga punya keyakinan yang baik tentang diri kita sendiri. Jadi kalau dibilang orang yang udah menerima diri sendiri itu pede, itu benar banget. Dengan kita pede, dengan kita percaya diri, itu kayaknya semua hal udah di tangan deh, mulai dari kita yakin dengan apa yang kita punya, terus kita yakin bisa menyelesaikan pekerjaan kita, dan kalaupun kita tidak yakin bisa menyelesaikan pekerjaan kita, kita juga bisa menerima bahwa aku butuh feedback dari orang lain nih, aku butuh bantuan dari orang lain. Jadi percaya diri itu memang salah satu hasil dari penerimaan diri yang baik, dan dengan percaya diri bukan berarti kita terus istilahnya kayak over dominan atau over confidence ya, tapi benar-benar kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan porsi kita, dan kita juga tidak segan-segan untuk meminta bantuan ketika memang kita membutuhkan gitu. Terima kasih Mbak Widya. Jadi sebenarnya kepercayaan diri atau self confidence itu adalah tanda sebenarnya justru ya Mbak, kalau bahwa kita memiliki self acceptance yang baik nih sebenarnya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda, tapi bisa menjadi rambu-rambu buat kita ya Mbak untuk memahami apakah kita udah memiliki self acceptance yang baik atau tidak. Mbak Widya, kita udah belajar banyak banget nih dari Mbak Widya
teman-teman juga happy banget bisa dapat sharing dari Mbak Widya. Cuman karena memang waktunya terbatas, jadi mungkin harapannya kita bisa ada waktu sharing-sharing lagi Mbak di kesempatan yang lainnya. Terima kasih untuk sharing dan pembelajaran yang udah Mbak Widya berikan ke kita Mbak. Nah, mungkin kita mau minta nih closing statement atau misalnya pesan-pesan dari Mbak Wid terakhir nih untuk teman-teman di ADM terkait dengan topik kita hari ini Mbak, berdamai dengan diri sendiri atau self-acceptance. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa mengembangkan potensi yang kita punya, dan untuk bisa lebih menyempurnakan apa yang mungkin kurang dari kita. Walaupun namanya sempurna kan, namanya manusia nggak bisa sempurna ya. Tapi untuk meningkatkan kualitas diri, itu yang pertama kita lakukan adalah dengan menerima dulu apa yang jadi bagian dari diri kita, apa yang jadi potensi, apa yang jadi challenge, dan apa yang dan kemudian kita mengenali nih apa yang jadi barrier. Nah, untuk bisa mengenali itu semua, mulailah untuk membuka diri ya, membuka diri terhadap feedback, membuka diri terhadap pengenalan diri sendiri juga. Jadi semuanya diawali dengan mengenali diri sendiri. Kalau kita nggak mengenali, gimana kita bisa menerima? Tak kenal maka tak sayang. Gitu Mbak Delvia. Oke, terima kasih Mbak Widya untuk sharingnya. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua yang menonton hari ini. Nah, sahabat, tak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi kali ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan iCare Talk. Tentunya harapannya sharing hari ini bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang dapat berdamai dengan diri sendiri, dapat terus bertumbuh dan berinovasi. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada sesi kali ini, jangan lupa sahabat like, komen, subscribe, dan share akun YouTube @iCareADM, dan salam sehat selalu. Sampai jumpa.